Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mariani Septiana selaku Kepala UPT Perpustakaan. Yang terhormat Bapak Ridwan Fauzi selaku narasumber pada siang hari ini. Serta yang terhormat teman-teman peserta sharing session pada siang hari ini yang berbahagia. Acara kita ini merupakan acara rutin ya di tahun 2023 yang diselenggarakan oleh UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Batam, yang merupakan seri ketiga, yaitu temanya penggunaan e-book dan e-text melalui Vital Source di dalam learning Poli Batam. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, eh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Hmm, Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acaranya dengan diawali oleh sambutan Kepala UPA Perpustakaan Wali Batam, yaitu Ibu Mariani Septiana. Kepada Ibu Mariani Septiana dipersilahkan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Devgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Pak Ridwan dan juga Ibu Nova yang tadi ya sempat hadir untuk mengisi sharing session literasi informasi yang memang sudah lama ya kita baru adakan kembali ya Mas Devgan. Jadi mungkin pesertanya juga masih belum panas gitu Pak. Terima kasih juga mungkin ada beberapa yang baru join, jadi nanti silakan diikuti. Ada beberapa panduan untuk membaca e-textbook yang memang sudah dilanggan oleh perpustakaan. Jadi ini bentuknya adalah e-books dari Pearson dan juga ada beberapa penerbit lainnya ya Pak. Dengan menggunakan reader books-nya, menggunakan e-reader ya, e-reader itu Vital Source. Jadi nanti teman-teman silakan diikuti bagaimana panduannya, jadi bisa membaca dari learning ya Pak ya. Tuh. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga acara ini acara ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Devkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yani. Eh, Sambutan yang singkatnya. Oke. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ridwan Fauzi dari Pearson, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh beliau. Kepada Bapak Ridwan dipersilakan, monggo. Baik, terima kasih Mas Devgan dan Ibu Yani. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu pengajar ya. Di sini ada mahasiswa nggak ya? Ada mahasiswa juga Pak. Oh ya, baik. Mm-mm. Dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa Poli Batam yang mana siang hari ini sudah berkesempatan hadir untuk menyimak materi sharing session bersama Pearson ya untuk penggunaan e-text yang mana ini kita sudah kerjasama kurang lebih 3 tahun ya Bu Yani ya dengan Pearson. Kemarin ini adalah agenda rutin untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa bisa dapatkan terkait fasilitas yang sudah dilanggan oleh perpustakaan Poli Batam. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dilanggan Poli Batam gitu ya? Mungkin di sini banyak yang baru gitu ya. Saya nggak tahu siapakah tahun lalu sudah pernah pakai. Mungkin ya saya asumsikan aja di sini pengguna baru saja. Seandainya memang pernah pakai, mungkin ada sharing ataupun apapun nanti kita bisa diskusi ya gitu. Nah, di sini ada berapa ya? 5 orang ya. Satria Bayu, Himawan, Ingrid, Poli Batam, dan
Darapona. Ini saya nggak tahu nih yang dari mahasiswa ada berapa orang dan dari dosen berapa peserta gitu ya. Kalau saya boleh tanya dulu kali ya. Kalau dari Satria Bayu ini dosen atau mahasiswa ya? Dosen, Pak. Dosen ya? Oh, baik. Kalau Himawan juga dosen. Iya, dosen. Yang ini Bu Ingrid juga dosen. Dosen, Pak. Dosen, Pak. Oh, baik. Ini Bu Darapona ya manggilnya. Ini dosen. Mahasiswa, Pak, ya, Pak. Oh, ini mahasiswa, baik. Kalau yang Poli Batam ini, Bu? Nggak tahu saya ini siapa, Pak, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin perlu diganti namanya. Jadi dari komposisi ini lebih banyak dosen dan mahasiswa. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi sesi hari ini memang saya akan menyampaikan terkait sharing terkait yang ada di dosen, fitur-fitur yang ada di dosen, dan satu lagi fitur yang ada di dosen dan mahasiswa keduanya gitu. Nah, untuk agenda hari ini, yang pertama tadi saya mau sharing PPT saya dulu gitu ya, deck saya terkait pengenalan vector source dan lain-lainnya. Baru setelah itu nanti saya akan mencoba mendemokan akses e-text ini melalui platform learning yang ada di Polybatam. Kalau nggak salah di Polybatam itu punya 3 e-learning ya. Learning EF, Learning IMB, sama Learning tanpa kata-kata. Nah, itu semua learning itu sudah terintegrasi dengan e-text gitu ya, dengan VitalSource Pearson. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu ataupun mahasiswa nanti bisa langsung mencoba di sana. Oke. Kemudian mungkin kalau ada teman-teman ataupun rekan dosen yang sedang berhalangan hadir, ini kan di-record ya Bu Yani ya. Nanti mungkin bisa di-sharing ke peserta lainnya yang kebetulan berhalangan hadir hari ini. Iya. Baik, nah Biasanya sekarang kami kirimkan juga lewat email sih, Pak. oh gitu, baik. Namanya. Baik. Sekarang saya langsung saja mulai dengan menjelaskan PPT saya dulu ya. Sebentar. Ya, ini sudah terlihat layar saya ya. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, jadi di deck saya ini, saya punya beberapa poin ya, 5 poin secara garis besar. Pertama, untuk pengenalan dari VitalSource Explorer itu sendiri. Lalu, saya akan masuk ke fitur-fitur yang terdapat di dalam VitalSource Book Shelf. Lalu, cara aksesnya nih sebagai mahasiswa ataupun dosen ke platform e-text. Lalu, di poin 4 dan 5 ini demo dan Q&A ya, pertanyaan. Tapi kalau misalkan Bapak, Ibu, ataupun mahasiswa punya pertanyaan di saat saya sedang menjelaskan, itu nggak boleh, itu silakan saja dipotong. Nggak harus menunggu di akhir sesi gitu ya. Baik, nah, jadi dari tadi saya menyebutkan VitalSource gitu ya. Jadi VitalSource itu apa sih sebenarnya gitu? Nah, jadi VitalSource itu dia adalah third party dari publisher yang bekerja sama gitu. Jadi seperti Pearson, contohnya dia kan publisher ya. Nah, buku-bukunya itu, oh iya Bu, ini mahasiswa atau Bu dosen ya? Siti, silakan mengangkat tangan ya. Dosen, kayaknya, mahasiswa sepertinya, Oh Pak. mahasiswa, Iya. kepencet kali ya? Atau mau nanya? Iya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi VitalSource itu adalah third party-nya publisher ya, Pearson salah satunya. Jadi kami, koleksi buku-buku kami itu disimpan di sana, di VitalSource. Sehingga nantinya kampus-kampus yang bekerja sama, contohnya Polybatam, itu mengakses bukunya sebenarnya langsung ke platformnya milik VitalSource. Gitu. Oke, nah itu sepintas terkait VitalSource Explorer gitu ya. Nah di VitalSource Explorer itu dia menyediakan sistem yang bisa membaca, yang bisa melihat koleksi buku yang dilanggan dan juga mengakses bukunya tersebut di dalam platform bernama Bookshelf. Nah,
platform ini bisa diakses secara online ataupun offline. Bisa diakses juga melalui browser ataupun melalui aplikasi gitu ya. Karena platform ini oleh Vettersource sudah multi platform gitu ya, sehingga sudah support dengan device-device yang umumnya kita miliki. Nah, selanjutnya fitur-fitur apa aja sih yang ada di Vettersource Bookshelf gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa bandingkan dengan yang ada di versi cetak ya, ataupun buku print gitu. Nah, di sini di versi saya nyebutnya mungkin versi tradisional gitu ya. Di dalam versi tradisional itu kita bisa membuat catatan ya dengan mencoret-coret di kertas ataupun di halaman tertentu. Tapi mungkin sayangnya kalau buku itu adalah buku milik perpustakaan, kita nggak bisa sembarangan membuat catatan ataupun highlights. Kemudian fitur yang ada di print ini kita bisa membuat flashcard, catatan-catatan kecil gitu ya. Kemudian kita bisa menandai, membuat bookmark. Lalu kita bisa melakukan pencarian dengan membolak-balikan halaman. Dan buku ini tentu saja bisa kita bawa kemanapun lewat tas kita misalkan. Nah, di dalam e-text itu sendiri, jadi ini sudah transisi antara versi buku cetak dengan ke versi digital gitu ya. Karena kalau kita bisa bayangkan bahwa trennya itu setiap tahun buku cetak itu harganya akan selalu naik. Karena memang mungkin keterbatasan sumber daya alam ya, seperti kertasnya mungkin sudah makin sulit gitu dan juga sudah menuju ke fase go green kita di sini. Nah, di sini e-book sendiri fitur-fitur yang tadi saya jelaskan di versi tradisional, nah itu sebenarnya juga kita adopt di dalam versi cetak ini gitu. Nah, di dalam versi digital ini. Nah, di dalam versi digital ini kita bisa akses buku-buku ini kapanpun dan dari mana saja gitu. Kalau misalkan mungkin buku perpustakaan ada yang memiliki kebijakan hanya boleh dibaca di perpustakaan misalkan. Nah, sementara kalau misalkan ini kita sudah pakai e-books, nah ini teman-teman dan dosen itu bisa akses buku ini di mana saja. Dari rumah bisa, dari kantor bisa, ataupun dari kafe juga bisa gitu ya. Kemudian kita juga bisa membuat bookmark ya. Jadi bookmark itu semacam membuat penanda di dalam suatu halaman. Nanti saya akan coba demokan ya gimana cara buatnya. Lalu di digital ini kita juga bisa membuat catatan-catatan. Misalkan di bab 1 ada beberapa paragraf yang menurut saya adalah penting karena mungkin akan menjadi bahan ujian. Nanti saya bisa buat catatan ataupun highlights di bagian tersebut. Dan catatan highlights ini dia sifatnya menempel ke akun kita gitu. Jadi misalkan kita buat di buku kita, otomatis teman secara default orang lain itu nggak akan bisa melihat apa yang kita catat di buku kita, kecuali kita melakukan sharing. Nah, makanya di bawah ini ada fitur sharing. Jadi kita bisa juga memberikan sharing ataupun highlights yang sudah kita buat ke rekan lainnya. Nah, nanti saya coba akan demokan mungkin ya, supaya lebih jelas. Nah, ini sepintas gambaran screenshot fitur yang ada di dalam platform Bookshelf gitu ya. Sini ada annotation, ada highlighters, ada reader preferences gitu ya. Ada read aloud gitu. Nah, nanti semua fitur ini akan saya coba demokan supaya lebih tergambar gitu ya. Nah, ini juga masih screenshot terkait fitur highlighters and notes. Nah, sekarang saya akan langsung masuk aja nih ke dalam cara akses e-text ini dari e-learning Polybatam itu seperti apa gitu. Nah, jadi kan Vettersource ini bisa diintegrasikan ya dengan model e-learning ataupun LMS yang dimiliki kampus. Ini contohnya di Polybatam kita sudah berhasil
mengintegrasikan dengan learning Polybatam yang ada di kampus gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman tuh awalnya pintu masuknya lewat e-learning dulu gitu. Jadi login di sana. Nah, kemudian kita akses ke kelas, lalu bikin link untuk mengakses ke e-text Fighter Source-nya. Nanti setelah itu diklik linknya, kita bisa mendaftarkan email kita untuk 1 kali. Lalu setelah itu, maka koleksi-koleksinya dapat diakses. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi terkait dengan status buku gitu ya. Nah, untuk Pearson itu sendiri, saya nggak hafal ya, ada berapa buku yang tahun ini dihilangkan, sekitar di atas 10 kalau nggak salah lah ya. Nah, itu setiap buku itu memiliki batasan maksimal copies ya yang bisa dipinjam. Itu kami menyebutnya adalah concurrent access. Jadi concurrent access itu adalah jumlah maksimal buku yang dapat dibaca secara bersama-sama. Nah, ini ada contoh aja ya buku ini ya. Memiliki nilai concurrent 30. Nah, ini artinya buku ini tuh sebenarnya bisa dipinjam maksimal sebanyak 30 peserta secara bersamaan. Jadi kalau misalkan ada orang ketiga satu mau pinjam juga, nah itu dia harus menunggu salah satu dari 30 ini mengembalikan bukunya. Nah, di sini setiap pinjaman itu dia memiliki batasan hari juga ya, batasan lama hari membaca. Nah, kalau nggak salah kalau Polybatam itu 3 hari. Tapi ini nanti bisa diubah ya kalau misalkan Bu Yani nanti ada kebijakan lain. Tapi untuk saat ini kalau nggak salah 3 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman pinjam buku, itu secara otomatis masa pinjamnya adalah 3 hari. Kalau misalkan nggak dikembalikan tuh gimana? Nah, nanti sistem yang akan mengembalikan. Kalau misalkan saya masih butuh buku tersebut, bagaimana? Saya cukup kembali lagi ke koleksi ini, lalu saya pinjam lagi selama koleksinya masih ada, itu bisa. Nah, nilai concurrent-nya ini setiap buku itu akan berbeda-beda. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang pokoknya bervariasi gitu ya. Jadi nggak selalu sama semua. Gitu. Nah, nanti bisa dilihat aja angka-angkanya di status yang ada di koleksi Fighter Source ya. Nah, selanjutnya saya mungkin akan langsung ke demo. Mungkin sebelum itu ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa. Mungkin perlu ini kali Pak, apa namanya, kira-kira untuk persiapannya mau demo, mereka bisa langsung praktik tuh apa aja yang mesti disiapkan gitu. Oh, baik. Baik, Bu. Jadi untuk demo ini sebenarnya butuh e-learning ya. Saya nggak tahu kalau misalkan LMS ini yang ada di Polybatam itu bisa diakses lewat handphone atau tablet gitu ya. Bisa Pak. Bisa ya. Baik, kalau bisa mungkin bisa juga lewat handphone ataupun tabletnya. Tapi mungkin experience-nya yang lebih baik lewat laptop dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan laptopnya sudah familiar, kita bisa coba ke platform yang seperti handphone ataupun tablet gitu. Oke. Oke, nah sekarang saya akan coba langsung masuk nih ke e-learning yang ada di Polybatam. Ini saya sudah menyediakan 3 tab ya untuk masing-masing learning yang ada di Polybatam gitu ya. Nah, di sini mungkin saya cukup satu aja kali ya, karena kan sama gitu ya secara fungsionalnya. Mungkin saya coba demokan dari logout dulu ya. Saya logout. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa mau coba, ini boleh kita bareng-bareng. Sehingga nanti kalau misalkan ada kendala, itu bisa langsung saya coba cek langsung. Nah, di sini saya coba langsung login aja ke e-learning.
Ini kelihatan ya share screen saya ke e-learning kan ya? Bukan ke PPT lagi. Iya Pak, e-learning Pak. Oke, baik. Nah, jadi kalau sudah login, ya, nah nanti di dashboard ini biasanya sudah muncul gitu ya kelas training gitu. Tapi mungkin untuk yang baru ini harus di-share dulu nih linknya. Bentar ya. Saya coba share di chat. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun dosen mau coba mengakses kelas yang saat ini sedang saya buka, itu boleh dibuka linknya dari chat yang tadi saya kirim. ID-nya itu 651. Dia nggak perlu enrollment key ya, jadi dia langsung aja. Nanti kalau sudah enroll, Bapak Ibu ataupun dosen akan berperan sebagai mahasiswa di kelas ini. Oke. Sambil Bapak Ibu mencoba, saya sambil menjelaskan dulu kali ya. Nah, jadi di kelas yang saat ini sedang saya tunjukkan, ini adalah salah satu kelas contoh demo aja ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan saya sebagai dosen, nah saya bisa membuat apa namanya aktivitas-aktivitas apapun di sini gitu lah ya. Misalkan saya menambahkan dokumen ataupun membuat aktivitas kuis, assignment. Nah, itu sebagai dosen saya bisa di sini. Tapi kalau misalkan role-nya sebagai mahasiswa, dia nggak punya permission itu. Dia hanya bisa mengklik-klik saja gitu. Mengerjakan tugas, ya, mengerjakan kuis, dan sebagainya. Nah, di sini untuk role dosen, Bapak Ibu itu perlu menyediakan link di dalam kelasnya seperti ini. Contoh, seperti yang sedang saya tunjukkan. Misalkan saya buat link namanya Pearson eText. Gitu. Jadi Pearson eText ini kalau misalkan diklik, itu akan membuka koleksi bukunya. Gitu. Sehingga nanti mahasiswa itu bisa akses bukunya itu dari link yang ada di kelas ini. Gitu. Kemudian di link kelas ini juga saya menyediakan panduan lah ya untuk mahasiswa. Ini panduannya sudah saya sediakan dari cara mengakses atau mengaktifasi bukunya ataupun mengakses buku-buku ini, buku digital ini melalui device ini sudah saya sediakan. Nanti tinggal dibaca-baca aja. Nah, sekarang saya coba akan demokan dulu kali ya sebagai mahasiswa baru, nanti saya akan pindah ke role sebagai dosen. Nah, jadi kalau saya sebagai mahasiswa gitu ya, nah saya akan mengklik link ini gitu, karena link ini adalah salah satu sumber aktivitas, salah satu aktivitas yang ada di kelas. Nah, ini kalau sudah loading ya, dia sebenarnya tadi itu dipindah ke tab baru gitu ya, sudah keluar dari platform e-learning. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ataupun mahasiswa tadi pada saat klik muncul form ya, form untuk meminta isian, nah itu diisi aja. Untuk meminta isian, misalkan role saya apa, teacher, student ataupun lainnya, itu nanti dipilih aja. Baru setelah itu kita isikan email Polybatam kita di situ untuk proses registrasi awal saja. Nah, proses registrasi ini hanya satu kali di submit. Setelahnya, kalau sudah submit itu nggak akan diminta lagi. Jadi fungsinya submit itu supaya kita itu bisa akses buku-buku ini nggak hanya lewat online saja, tapi bisa lewat device. Kalau misalkan tadi kita nggak melakukan pendaftaran di skip, nah itu nanti hanya bisa akses bukunya hanya lewat browser saja seperti ini, nggak bisa lewat device gitu. Nah, jadi baiknya silakan didaftarkan akun emailnya, lalu dibuat passwordnya di sana. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Oh, Pak, sorry, ini kayaknya yang learningnya masuknya ke elektro ya. Oh, gimana, Yang Bu? learning elektro, jadi untuk yang learning yang Bapak share linknya di chat, kolom chat itu dia Elektro masuknya ya? ke learning elektro.
Oh, baik-baik. Kalau Oh, yang IF MB, saya share juga. learning IF atau learning MB mungkin boleh di-share, Pak. Iya, baik. Oh, oh. Eh, Pak, saya mau nanya, berarti yang untuk Pearson e-text sudah masuk semua ke masing-masing learning ya? Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Oke. Mungkin teman-teman di sini boleh langsung cek learningnya dari learning IF, elektro, MB gitu. Jadi kalau memang ada kendala bisa langsung ditanyakan gitu. Misal aksesnya atau pas ngeklik Pearson Ya, e-text-nya tidak langsung nge-link ya Pak, nanti langsung ditanyakan aja. baik. Hmm. Iya. Itu sudah saya kirim ya, masing-masing learningnya, IF, MB, sama Oke, learning. sama elektro ya, makasih Pak. Ya, oke, bisa saya lanjut kalau nggak ada pertanyaan ya. Oke, nah dari link yang tadi saya klik ya, misalkan Pearson e-text, itu nanti akan tampil halaman seperti ini, halaman Bookshelf. Jadi di halaman Bookshelf ini kita bisa melihat koleksi-koleksi buku yang dilanggan di tahun ini oleh Perpustakaan Poli Batam gitu. Nah, buku-buku yang ada di sini itu nggak hanya Pearson saja sebetulnya ya. Nah, dia sebenarnya multi publisher. Seperti contohnya ini ada buku Microhill gitu ya. Ada Sanders Learning nanti, Microhill, satu lagi Wiley. Jadi akan ada 4 publisher yang masuk ke vital source-nya di sini, termasuk Oke, Pearson ya Pak. baik. Nah, Mm-mm. seperti tadi ada 4 publisher yang akan masuk ke sini koleksinya gitu. Mm-mm. Tapi karena saya dari representasinya Pearson, saya nanti akan demonya dari buku-buku Pearson ya, Bapak Ibu Kalau ya. untuk mungkin untuk semua publisher sama aja ya Pak ya, cara Sama aja, betul. karena Betul. memang sudah dimasukkan semua ke dalam satu apa namanya di sini di bookshelf-nya. Oke, sama aja. Ya. Mm. Nah, di dalam koleksi ini nanti akan tampil seperti ini ya. Contohnya saya coba kita bedah dari atas ya, ada rekomendasi buku ya. Ini ada buku ini, kemudian ada buku-buku trending. Kemudian kalau kita ke bawah nanti ada buku top-top yang sudah disediakan oleh Vital Source. Nanti ada buku juga yang recent, yang baru ditambah gitu lah ya. Nah, nanti di sini biasanya buku-buku Pearson di sini gitu lah ya. Kemudian buku yang lainnya akan muncul di bawah. Nah, seandainya buku yang kita cari nggak tampil, kita juga bisa melakukan proses pencarian dari kotak pencarian di sini. Misalkan saya mau cari buku apa ya? Misalkan ini ya, Holmgren Cost Accounting. Saya coba cari tapi lewat pencarian. Kita bisa mengetikkan keywordnya berdasarkan judulnya seperti ini. Atau bisa juga berdasarkan pengarangnya, si Holmgren tadi. Jadi ini sangat fleksibel ya untuk proses pencarian. Lalu saya enter, dan nanti akan tampil nih hasilnya seperti ini. Nah, ini contoh aja, misalkan saya klik Holmgren Cost Accounting. Kalau saya mau baca, saya cukup klik borrow di sini. Nah, nanti kalau saya klik borrow, di sebelah kanan, nanti akan tampil informasi untuk menjelaskan ketersediaan buku ini. Nah, untuk buku ini statusnya available, berarti saya bisa pinjam buku ini. Lalu di bawah ini ada total concurrent-nya ya, di sini ada 30. Berarti buku ini bisa dibaca maksimal sebanyak 30 peserta secara bersamaan. Nah, ini sudah berkurang 1, 29, berarti sudah ada yang pinjam sebelumnya. Satu orang. Sudah dipinjam satu orang gitu. Kemudian kalau saya scroll ke bawah, di sini ada keterangan-keterangan bukunya, ada publisher-nya, formatnya, kapan buku ini dirilis, kemudian ini ada nomor ISBN-nya, lalu di sini ada description bukunya. Nah, sekarang saya akan klik tombol borrow.
lalu saya open book. Jadi sesimpel itu untuk membaca buku. Nah, nanti kalau sudah terloading, bukunya akan tampil. Nah, ini adalah tampilan buku Hongren secara digital ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur kunci ataupun yang penting gitu lah ya untuk kita bisa pakai. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu ya di dalam platform ini, di Bookshelf ini, dia terdapat dua bagian, kiri sama kanan gitu ya. Kalau kita lihat ke kiri, ini akan berisi daftar isi ya, daftar isi dari buku ini. Kalau misalkan saya bisa klik ke sini ya, ke chapter 1, panahnya gitu ya, nanti dia akan membuka subbab dari chapter 1 ini. Nah, ini bisa diklik. Kalau diklik, dia otomatis berpindah halamannya. Oke. Kemudian untuk proses pindah halaman, itu juga mudah kita lakukan. Kita cukup klik kanan kiri ya, yang ada di bagian bawah sini. Misalkan saya mau pindah ke nomor 20, saya klik next. Kalau saya mau kembali, saya cukup klik panah ke belakang ini. Atau cara navigasi yang lain, saya bisa memakai icon yang ada di bawah ini ya, seperti penggaris ini bisa kita geser-geser seperti ini. Nanti dia akan tampil pop up menunjukkan nomor halamannya. Kemudian saya akan menjelaskan fitur yang ada di sebelah kanan judul. Di sini ada citation. Jadi kalau misalkan kita menggunakan buku ini sebagai referensi, kita bisa nih tinggal copy paste citasi ini. Ada 4 format yang bisa dipakai, MLA, APA, Harvard, sama Vancouver. Nah, ini sudah disediakan tombol kopinya. Lalu kita bisa paste dimanapun. Oke, kalau misalkan kita mau sembunyikan halaman ini juga bisa, tinggal diklik ke sini, nanti akan tampil kontennya secara penuh. Oke. Selanjutnya saya akan mendemokan cara membuat highlights dan catatan, gitu ya. Nah, ini anggap saja paragraf ini penting lah ya untuk bahan saya ujian misalkan. Nah, cara itu tadi ya, tinggal di blok saja seperti di Microsoft Word, seperti ini. Nanti ketika mouse kirinya saya lepas, itu nanti muncul apa namanya, default warna yang bisa kita pilih. Nah, misalkan saya mau kasih warna kuning, nah nanti dia otomatis akan terhighlight kuning. Nah, next-nya misalkan saya mau tambahkan catatan juga di sini. Saya tinggal klik kiri saja, lalu pilih Add Note. Nah, nanti di kotak ini saya bisa tambahkan catatan. Misalkan ini ya note saya gitu. Lalu saya save. Misalkan saya pindah lagi ke nomor halaman 499. Saya mau menandakan satu halaman ini. Nah, itu sudah disediakan juga fitur yang bernama bookmark yang ada di kiri sini. Jadi nanti kalau diklik dia akan terisi bulatan biru penuh seperti ini. Jadi fungsinya sebagai penanda nomor halaman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah banyak bikin highlights, notes, ataupun bookmark gitu ya. Nah, kita pengen lihat daftarnya, itu sudah ada di bagian atas sini ya, menunya. Highlights, notes, bookmark, and flashcard.
Nah, ini di halaman ataupun di tab annotation, dia menampilkan daftar highlights dan notes yang sudah kita buat. Nah, ini kebetulan di buku ini saya sudah bikin 3 highlights dan 3 notes, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Highlights dan notes ini bisa kita klik ya. Misalkan saya klik yang merah ini. Nah, dia otomatis akan berpindah ke halaman 50 ini. Oke. Selanjutnya, highlights dan notes ini bisa kita ekspor. Jadi, bisa kita simpan sebagai PDF atau mau di-print ke mesin printer kita. Nah, itu bebas ya. Mungkin kalau misalkan sudah dekat-dekat ujian, kita mau belajar dari highlights dan notes yang sudah dibuat, mungkin kita bisa memanfaatkan fitur export ini. Kemudian di sebelah kanan, di sini tersedia tab bookmark. Jadi di tab bookmark ini menampilkan daftar bookmark yang tadi ya, yang di pojok kiri sini. Dia akan tampil di sini. Ini juga bisa diklik ya. Bookmarknya. Nah, jadi secara garis besar, bagian-bagian dari buku ini tuh kita bisa tandain dan kita bisa bookmark. Next, di sini ada tab flashcard ya. Jadi tab flashcard ini adalah kartu-kartu untuk kita bisa belajar secara mandiri. Nah, ini contohnya saya sudah bikin 2 ya. Nanti saya coba contohkan bikin yang lain ya. Nah, ini cara makainya seperti ini nih. Saya klik study. Nah, di sini misalkan saya buat ada kartu operating income, lalu kemudian saya sebagai mahasiswa perlu tahu definisi ini. Saya coba jawab dulu. Nanti kalau sudah saya jawab, saya tinggal klik. Nanti jawabannya itu ada di kartu belakangnya. Jadi semacam kayak uji pemahaman apakah saya sudah paham atau belum dengan konsep-konsep yang ada di buku ini. Nah, kalau sudah nanti saya bisa kasih tanda di sini. Betul atau salahnya. Nanti kalau sudah menjawab satu kartu, kita bisa next untuk ke kartu lainnya. Nanti prosesnya sama. Nah, cara untuk membuat kartu-kartu ini, nah itu caranya saya coba demokan lah ya. Misalkan saya ingin membuat yang lebih simpel lah ya. Misalkan di chapter 1 ya. Nah, misalkan ini, strategic decision. Ini untuk kartu depan yang tadi. Nah, saya cukup klik create flashcard. Jadi caranya tinggal di blok tadi ya. Di blok, sama seperti kita mau meng-highlight. Cuma kita nanti pilihnya yang create flashcard. Nah, kemudian ini adalah depannya. Ini adalah kartu belakangnya. Nah, misalkan ini adalah, anggap saja paragraf ini adalah jawabannya gitu ya. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, sekarang sudah terbentuk satu kartu lagi. Nanti saya bisa belajar lagi untuk menguji pemahaman saya terkait definisi-definisi yang ada di buku. Selanjutnya, kalau saya klik sini ya, titik 3, saya mau ingin menunjukkan kalau di fitur buku digital ini itu ada fitur di mana kita bisa mendengarkan suara tanpa harus membaca. Jadi namanya read aloud, ya. Ini fiturnya ada di pojok kanan atas di titik 3, diklik dulu nanti muncul read aloud. Nah, ini tinggal diklik aja nanti tampil seperti ini ya, ada semacam media player di tengah atas. Nah, jadi kalau misalkan saya play,
nanti seharusnya akan muncul suara yang akan membacakan buku ini. Tapi saya akan stop share dulu karena mau share audionya dulu ya. Sekarang saya coba klik tombol play-nya. 22 Chapter 1 The Manager and Management Accounting. Learning Objective 2. Understand how management accountants help firms make strategic decisions. Saya nggak tahu apakah terdengar atau enggak ya di tempat Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa. Kenapa? Terdengar ya? Oke, Ya, baik. terdengar, Pak. Terdengar ya, baik. Nah, jadi tadi ya fitur yang tadi yang namanya read aloud, fungsinya adalah tadi kita bisa mendengarkan audio sehingga kita cukup fokus mendengarkan. Misalkan kita sedang naik Gojek gitu ya, nggak sempat malamnya membaca buku, kita bisa pakai fitur ini untuk tetap belajar bukunya. Selanjutnya kita bisa atur nih speed-nya tadi yang terdengar, kita bisa atur kalau misalkan terlalu cepat kita bisa kurangi. Ataupun kalau terlalu lambat kita bisa tambahkan. Lalu di bawah ada change voice. Di sini ada 3 ya secara default. Ada David, Mark, sama Zira. Jadi kalau yang David tadi adalah aksen Inggris yang terdengar barusan. Kalau misalkan saya ganti ke Zira, ini nanti aksennya adalah suara wanita yang akan membacakan bukunya. Jadi itu sepintas terkait fitur read aloud. Lalu di bawah ini ada print. Nah, jadi print ini kita nggak bisa print satu buku, tapi ada batasannya gitu ya, setiap buku. Nah, kebetulan untuk buku ini maksimal print itu adalah 2 halaman. Gitu. Nah, ini kita bisa definisikan nomor halamannya di bawah, lalu klik tombol print, nanti dia akan terkonek dengan mesin printer kita. Next, di sini ada pengaturan ya, reader preferences itu muncul kalau kita klik icon AA ini yang ada di kanan atas. Nah, di reader preferences ini fungsinya lebih ke arah pengaturan baca kita. Seperti pengaturan font, pengaturan warna background gitu ya. Sehingga membuat kita lebih nyaman saat proses membaca buku. Nah, yang di atas ini ada zoom. Jadi zoom ini kita bisa geser-geser ya. Jadi kalau semakin ke kanan, dia akan semakin besar ini ya fontnya. Kemudian di sini juga ada pengaturan page view, fit height, fit width ya. Ini akan menyesuaikan layar kita ya. Kalau yang height berarti sesuaikan dengan tinggi device kita. Kalau yang bawah berarti menyesuaikan dengan lebar layar kita. Lalu di bawah ini ada mode malam. Ini kalau diklik, dia akan memberikan warna mode baca malam ya. Kemudian saya pindah ke tab highlighters. Jadi di tab highlighters ini akan tampil warna-warna yang bisa kita pilih saat tadi proses membuat highlight. Secara default, warnanya ada ini ya, yang tadi saya bisa pilih. Tapi seandainya warna ini kurang, kita bisa tambah dengan warna lainnya yang tersedia. Misalkan saya mau tambah yang belum punya warna ungu. Ini highlighters name-nya bisa kita ganti. Kalau nggak diganti pun juga nggak apa-apa. Nah, nanti di sini juga ada settingan public atau enggak. Jadi kalau misalkan public, nanti dia akan seperti ini nih. Warnanya di tengah-tengahnya ada icon orang. Nah, jadi fungsinya public itu adalah kita bisa sharing nih highlights yang kita buat. Misalkan dari dosen ke mahasiswa. Itu bisa dengan menggunakan warna-warna public yang sudah kita set. Kalau misalkan kita nggak mau sharing, kita cukup pakai warna yang privat, yang tidak ada icon orangnya, seperti warna kuning ini atau orange ini. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan saya mau sharing nih highlights-nya. Nah, di sini sudah ada tab sharing, lalu ada link
yang bisa kita klik, copy share link ini. Kalau diklik nanti dia akan ada notif ya, copied seperti ini. Nah, ini kita bisa paste ya link tersebut misalkan ke WhatsApp atau ke email. Nah, nanti mahasiswa ataupun rekan-rekan lainnya yang mengklik, nah nanti dia akan otomatis bisa melihat highlights yang sifatnya publik tadi. Nah, nanti daftar siapa-siapa saja yang sudah klik itu akan tampil di bawah sini. I'm following sini. Ini karena saya nggak ada yang follow, nggak ada siapa-siapa di sini. Next, saya jelaskan fitur pencarian ya. Pencarian sini ya lambang icon loop. Saya bisa mencari keyword atau kata-kata yang ada di buku ini dengan mengetikkan kata-kata tersebut. Misalkan strategic decision ya. Nah ini ya, karena dia sudah digital, nanti hasilnya pasti cepat dibandingkan versi buku cetak ya. Kita harus bolak-balik lembarannya. Nah ini kalau dengan versi digital kita bisa langsung tahu ada di mana saja kata-kata ini, strategic decision ini. Nah nanti kita bisa scroll ke bawah sini, ini adalah hasilnya. Nanti akan tampil juga berapa total hasil pencarian, di sini ada 261. Untuk kata-kata yang mengandung keyword strategic decisions. Nah, ini hasil pencariannya bisa kita klik ya. Dan akan membawa kita ke halaman tersebut. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nanti dia akan highlight kuning ya untuk kita lebih aware pencariannya ada di mana. Sejauh ini ada pertanyaan untuk fitur-fitur cara akses ataupun mungkin ada kendala nggak bisa akses bukunya, nggak bisa login atau gimana? Cukup jelas atau mungkin bisa di chat ya kalau misalkan mau ada pertanyaan. Nanti saya coba bacakan di sana. Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin saya akan lanjut lagi nih ya. Nah, tadi semua itu yang sudah saya bahas itu adalah fitur-fitur untuk proses membaca buku ya secara elektronik atau digital. Nah, selanjutnya saya bisa back ya kembali ke koleksi buku. Nah, nanti dia akan diarahkan ke tab library. Jadi di tab library ini dia akan menampilkan daftar buku yang saat ini sedang saya baca. Nah, ini adalah buku terakhir yang saya baca di halaman atas ya. Kalau misalkan saya mau kembalikan juga bisa kalau misalkan saya sudah nggak butuh. Tapi kalau misalkan saya nggak mau kembalikan, nanti akan ada keterangan hari ya di sini. Sisa hari saya dalam membaca buku ini. Jadi nanti kalau sudah lewat, dia akan kembali secara otomatis. Nah, selanjutnya, buku-buku ini juga bisa kita akses melalui aplikasi. Nah, untuk list aplikasinya itu, sini yang sudah support ya oleh Vatersos, di sini ada Android, iOS, Mac, sama PC. Jadi kalau misalkan di sini ada yang menggunakan Android, maka cukup download aplikasi BookSafe ini dari Play Store. Nah, ini adalah icon aplikasinya. Nanti tinggal diinstal saja, lalu cukup login menggunakan email yang dimiliki. Nah, saya sedikit kasih gambaran ya lewat aplikasi itu seperti apa. Kebetulan saya sudah install di komputer saya, di laptop saya.
aplikasi BookSafe. Komputer saya ini berbasis Windows ya, berarti saya downloadnya yang dari halaman ini. Saya coba logout dulu. Nah, jadi proses awal setelah terdownload, dia diminta login untuk bisa masuk ke koleksi bukunya. Jadi nanti kita masukkan nih email yang kita daftarkan tadi saat kita akses pertama kali lewat e-learning. Jadi memang pintu masuk pertama itu harus lewat e-learning, nggak bisa langsung ke sini. Untuk mendapatkan email sama password. Nah, sekarang saya coba login menggunakan password dan email saya. Nah, nanti dia akan seperti ini tampilan di aplikasi. Jadi navigasinya secara umum ada dua ya, icon buku sama icon seperti roket gitu ya. Jadi kalau yang buku ini adalah My Library, kalau di versi online tadi untuk menampilkan koleksi-koleksi yang saat ini sedang saya pinjam. Kalau roket ini akan menampilkan koleksi-koleksi yang ada di Polibatam. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti kalau sudah muncul, dia akan tampil list book yang bisa kita pinjam. Nah, ini contohnya ya. Sama ya, dia tampilannya kurang lebih seperti yang ada di browser tadi. Ada buku rekomendasi, trending, dan buku-buku lain yang bisa kita pinjam di sini. Dan kita juga masih bisa melakukan pencarian di kotak sini. Nah, misalkan saya pinjam lagi ya buku yang lain. Nah, kalau kita akses buku ini lewat aplikasi, nah dia ada semacam notif untuk proses download seperti tadi ya, ada pop-up untuk mendownload buku ini ke device gitu. Nah, nanti kalau sudah terdownload, kita bisa membaca buku ini walaupun koneksi internet kita sedang mati atau misalkan paket datanya lagi habis gitu. Nah, itu tetap bisa baca buku ini. Nah, yang dimaksud download ini maknanya berbeda dengan PDF gitu ya. Kalau misalkan PDF kan kita bisa copy paste gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait BookSafe, itu dia terdownloadnya di dalam aplikasi. Jadi nggak bisa dibaca lewat Adobe Acrobat ya, Acrobat Reader. Nah, ini secara experience membaca ini juga sama antara aplikasi maupun di online tadi. Jadi saya mungkin nggak jelaskan lagi fitur-fitur di sini karena sama ya. Nah, ini adalah aplikasi. Saya akan kembali ke browser ya. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut lagi. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya Bapak Ibu ya dan mahasiswa. Nah, yang tadi saya jelaskan tadi ya dari proses online ataupun lewat aplikasi adalah fitur-fitur umum yang bisa diakses ketika kita experience ingin membaca buku. Baik itu untuk dosen maupun mahasiswa itu sama proses mengaksesnya gitu.
Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terkait fitur di dosen ya, terkait integrasi dengan e-learning Polybatam ya, seperti ini. Karena kan saya bisa membuat link seperti ini, Pearson eText ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu dosen pada semester ini menggunakan salah satu buku Pearson gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dosen tuh bisa membuat link seperti ini. Kalau link ini kan diklik, dia tadi tampilnya ke halaman ini ya, koleksi. Nah, kita juga bisa custom sehingga nanti kalau mahasiswa itu klik bukunya, itu akan langsung diarahkan ke buku yang dipakai di kelas tersebut. Jadi mahasiswa itu nggak perlu lagi cari-cari lewat platform Explore ini. Gitu. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, nanti saya akan jelaskan di sini ya. Nah, di sini karena akun saya adalah akun teacher juga ya, saya bisa mengaktifkan mode edit di kanan atas ini. Nah, nanti kalau sudah aktif, saya bisa menambahkan ini ya, add an activity or resource. Lalu di sini kita pilih activities-nya itu adalah external tool. Nah, next-nya di bagian activity name, nah kita bisa kasih nama di sini. Misalkan tadi bukunya ya, Hongren ya untuk kelas saya. Nah, next-nya di bagian bawah, di pre-configure tool ini, saya ganti ke Pearson Title Source. Oke. Nah, next-nya kita klik Show More nih. Nah, di Show More ini nanti kan akan memanjang ke bawah. Nah, saya butuh di bagian Custom Parameter ini. Nah, di bagian Custom Parameters ini, saya perlu memasukkan nomor bukunya. Dengan format seperti ini, Bapak Ibu dosen. VBID sama dengan nomor bukunya. Jadi untuk tahu nomor bukunya, saya bisa balik ke platform Explore sini ya. Saya bisa klik Information. Nah, di sini saya butuh kode ini ya, angka-angka ini. Untuk saya copy, lalu saya paste di sini. Nanti kalau sudah, saya cukup tekan tombol Save and Return to Course. Nah, nanti dia akan terbentuk link seperti ini. Jadi kalau mahasiswa mau akses buku Hongren, dia klik langsung dari link ini. Nggak perlu lagi lewat pencarian di sini. Nah, sekarang saya coba klik ya. Nah, dia langsung mengarah ke bukunya. Gitu. Langsung terbuka bukunya. Jadi nanti silahkan dicoba ya Bapak Ibu dosen. Kalau ada kendala, bisa lakukan. Ya, Ibu Ingrid ya, atau Mas Isan. Oke, makasih Pak Ridwan. Pak, saya mau tanya, jadi kalau misalkan kita buat seperti ini, artinya mahasiswa juga harus login ya ke Vital Source, atau nggak perlu? Kalau mahasiswa klik, Aha. dia langsung terbuka, nggak perlu login, karena ini sudah terintegrasi. Oke, terus pertanyaan yang kedua, kalau misalkan kita buat link, terus ini ada hubungannya sama jumlah buku yang tersedia tidak, Pak? Betul, ada Oke. batasannya. Kalau misalkan diklik, nanti akan Mhm. dicek lagi dia jumlah koleksinya masih available atau enggak. Kalau enggak, ya nanti akan ada pop-up harus menunggu. Oke, tapi bisa nggak Pak dibaca tanpa dipinjam gitu? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Oke. Prosesnya pasti meminjam. Tapi kalau misalkan dia nggak punya akun kan dia nggak bisa pinjam, ya nggak? Dia sebenarnya punya akun. Akunnya itu dia membaca dari akun e-learning sini. Learning ya? Oke. Iya, karena dia terintegrasi. Oke, kalau begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Ingrid. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain sebelum saya lanjut.
Belum ada? Baik, kalau misalkan belum ada, saya ingin menambahkan lagi kalau untuk fitur dosen ini. Jadi kalau untuk dosen itu bisa punya fasilitas untuk request teaching material gitu. Nah, contohnya buku ini ya, Hongren Cost Accounting. Saya pengen menambah aktivitas di kelas ini supaya ada PPT-nya, kemudian ada apa lagi ya, question bank-nya, ataupun aktivitas teaching material lainnya yang disediakan dari buku ini. Gitu. Nah, itu bisa prosesnya tinggal kontak ke Bu Yani kali ya. Ke Bu Yani dulu, baru nanti Bu Yani akan forward ke saya. Karena yang berhak untuk dapatkan teaching material ini hanya dosen, sementara mahasiswa tidak bisa. Gitu. Ya. Mungkin kenapa saya menunjuk Bu Yani, karena mungkin untuk filter awalnya Bu Yani, yang mana dosen, yang mana student gitu. Nanti boleh menghubungi perpus atau perpus ya, Ke atau perpus ya, email baik. untuk teaching material beberapa dosen yang meminta untuk teaching material. Nanti akan kami kirimkan juga melalui email informasi untuk pemintaan teaching material dari semua yang ada. Oke. Mungkin dari saya sudah semua ya tersampaikan terkait fitur di dosen ataupun mahasiswa ya. Ini panduan juga sudah saya taruh di masing-masing kelas training. Nah, kemudian untuk mahasiswa ya, kalau misalkan tadi, kalau di kelasnya nggak ada link, kan harus lewat e-learning ya. Nah, itu pintu masuknya sebenarnya saya sudah sediakan tadi ya, di masing-masing learning, di kelas training ini, untuk bisa pinjam bukunya. Ya, tinggal diklik saja Pearson e-Text-nya, nanti bisa cari-cari koleksi di sana. Kalau misalkan mungkin ada yang baru join, saya coba kirim ulang deh ya, link-link tersebut. Nah, jadi nanti tinggal enroll saja ya ke masing-masing learning Polybatam ini, menyesuaikan fakultasnya. Nanti di sana nggak perlu enrollment key. Nanti kalau sudah terenroll, sama ya tadi prosesnya, tinggal klik saja link Pearson e-Text-nya. Nanti akan masuk ke platform ini untuk cari-cari bukunya. Kalau misalkan ada kendala nih saat operasional di luar training ini, nah nanti teknisnya ke perpustakaan juga ya Bu Yani. Nanti bisa langsung ke saya. Gitu. Oke, Pak. Mungkin dari saya kalau nggak ada pertanyaan cukup sekian ya. Materi sharing hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya mungkin saya akan kembalikan ke Mas Dev kan. Ya. Terima kasih Pak Ridwan, sudah dijelaskan tentang penggunaan e-text melalui Vital Source. Mungkin nanti rekaman ini bisa kita upload di YouTube ya Bu ya nanti ya. Di YouTube kita, kebetulan kita juga sudah mulai upload video sharing session seriesnya dari Kupa Perpustakaan itu di channel perpustakaan. Oh, baik. Bagus. Mungkin untuk ini kali saya tambahkan yang Mas Devgan. Dengan terhadirnya, silakan diisi Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada sertifikat ketika mengikuti sharing session kita. Akan boleh diisi di kolom chat ya linknya. Oke. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Ridwan serta teman-teman peserta yang telah menyimak acara dalam kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa dimanfaatkan dalam kegiatan akademis kampus khususnya.
Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ridwan. Makasih Pak Ridwan. Sama-sama Bu Yani. Makasih semua. Ya. Izin live ya. Izin juga Pak.